selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskari Siswari. Bagaimana libur lebaran Anda? Sudah mulai bosan atau sudah mulai bingung mau mengisi kegiatan apa? Nah, kalau bicara soal bosan atau mengisi kegiatan saudara, biasanya kan kita mengisi kebosanan tuh dengan mungkin nonton konser nih atau datang ke acara-acara yang cukup besar. Nah, kalau Anda datang ke konser atau ke acara-acara besar seperti itu, biasanya ada kru yang ada di venue tersebut yang bertugas untuk mengarahkan kita masuk ke pintu atau menunjukkan kursi mana yang harus kita duduki. Nah, ada sebutannya istilahnya adalah usher. Itu ternyata ada bisnisnya saudara di Indonesia. Kira-kira bagaimana sih seluk-beluk dari bisnis ini? Kebetulan pagi ini saya sudah bersama dengan Gita Suhardi, CEO GSH Pro di Kompas Bisnis. Mbak Gita, halo, selamat pagi. Halo Mbak. Senang banget bisa main ke sini, bisa ngobrol-ngobrol karena saya penasaran banget. Nggak nyangka kalau yang punya GSH Pro adalah perempuan. Itu satu pertama. Apa sih yang kepikiran dari Mbak Gita tiba-tiba bikin bisnis kayak gini gitu, Mbak? Awalnya banget Mbak, aku sangat suka yang namanya konser. Pertama itu. Kedua, semua pertunjukan event-event gitu menurut saya kok menarik ya. Gimana caranya saya bagian dari hal tersebut gitu, bagian dari pekerjaan itu. Jadi ketika saya sering datang konser, oh ini tuh ada panitianya apa segala macam, saya cari tahu, akhirnya saya terlibat di dalamnya. Dari terlibat di dalamnya, saya belajar nih, oh ini tuh ada kekurangannya di sini, kelebihannya di sini segala macam, sampai akhirnya saya mempunyai GSH Pro yang ngebuat, oke, ini yang beda dari yang lain gitu. Misalkan, oke, banyak nih bisnis yang kayak saya, tapi yang ke branding dan beda adalah treatmentnya ya GSH Pro gitu. Apa yang bikin beda? Dari treatment staff-staff saya ke penonton atau pengunjung gitu, treatmentnya dalam menyambut tamu, kita lebih ke arah cheerful, kayak Disneyland kali ya. Jadi ketika tamu datang ke konser itu bukan kayak oh ya silakan, bukan gitu, lebih kayak halo, enjoy the concert atau enjoy ya konsernya gitu. Jadi kita ngasih vibe yang enak untuk penonton juga, sebelum nonton dia juga udah enjoy gitu. Oh belum ketemu artisnya udah enjoy Udah juga nih sama ya? iya, dibikin happy dulu sama panitia yang ada di lapangan gitu sih. Oke, membawa kebahagiaan buat penonton yang sudah bayar tiket nggak murah tentu kan, itu mungkin konsepnya. Tapi ada nggak sih kendala ataupun kesulitan selama Mbak Gita menjalankan bisnis ini? Berarti udah berapa tahun nih GSH Pro berdiri? Dari 2015. Oke, udah 8 tahun berarti ya? 8 tahun, tapi untuk saya sendiri terjun di konser itu dari 2010. Wow, 13 tahun. Nah, berarti Mbak Gita boleh cerita sebenarnya apa sih kendala-kendalanya dalam menjalankan bisnis ini, Mbak? Bisnis ini tuh kendalanya adalah berarti networking satu. Itu adalah hal yang terpenting di bisnis event, apalagi untuk networkingnya konser gitu. Jadi kita harus jemput bola. Istilahnya dalam bisnis kita gedor pintu deh, kita pitchingin ke promotor-promotor, itu adalah klien saya berarti. Jadi saya presentasi ke promotor A, B, C, D untuk apa nih yang berbeda dari bisnis saya lainnya dengan usher-usher yang lainnya juga gitu. Setiap orang pasti punya punya perbedaan masing-masing dan keunikannya. Jadi ketika saya memulai bisnis ini, oh saya punya treatment yang beda. Jadi saya tawarkan itu. Sekaligus selain treatment, promotor mendapatkan image yang baik juga. Jadi kalau misalkan ada di deck presentasi saya punya testimoni beberapa sosial media mengenai promotor-promotor yang akhirnya setelah acara adalah kebantu brandnya untuk naik juga gitu. Walaupun misalkan kita yang bekerja GSH Pro di lapangan, tetap promotor yang naik namanya. Karena kan promotor yang punya acara. Iya, nama besar yang ada di Nama situ. besarnya, Oke. iya. Tapi ini kan nge-handle-nya gimana ya Mbak? Ini kan ada usher yang dalam satu konser mungkin ada ratusan, bahkan kalau aku sempat baca bisa puluhan ribu gitu. Iya. Usher ditempatkan di satu tempat. Gimana cara Mbak Gita bisa nge-handle mereka dan memastikan kalau mereka memang ngejalin SOP gitu sesuai, karena kan pasti setiap individu akan beda-beda gitu ya. Dia tiba-tiba kedatengin penonton yang penontonnya jutek, bisa aja dia kebawa emosi. Nah gimana caranya supaya memastikan mereka tetap di jalan yang benar gitu? Individu seluruhnya itu pasti yang masuk ke GSH Pro dan akan bekerja sama dengan kita itu adalah usher-usher yang sudah terbriefing sebelum acara. Itu adalah hal yang wajib saya lakukan ke tim saya. Berapa lama biasanya briefing pelatihan? 1 hari. Oh oke. 1 hari.
Itu dengan leading yang tepat pastinya. Kedua, saya punya mekanisme untuk PIC area. Setelah PIC area, di atasnya ada yang namanya leader. Di atas leader lagi ada namanya consultant. Atau misalnya partner saya yang emang menghandle keseluruhannya. Jadi dari situ kita turunannya sangat jelas mekanismenya. Jadi mau tim saya ada 400 orang, 500 orang, saya akan tahu misalkan di sini kok ada yang nggak beres gitu. Oh, PIC-nya siapa, leadernya siapa di area situ, saya panggil semuanya. Nanti ketahuan timnya dari, misalnya timnya ada 20 orang, dari 20 orang ini plottingan di lantai 1 ada berapa? Ada 10, dari 10 itu ada yang deket sini, deket tangga, deket apa, titiknya mana? Jadi saya tahu titik-titiknya. Berapa puluh titik saya tahu. Termasuk Jadi tekniknya itu. Jadi kalau pas konser Mbak Gita nggak nonton konser ya? enggak, saya Keliling ya? keliling terus, apalagi kemarin GBK kebayang ya. Iya makanya itu gede banget. Ini kalau bicara soal tadi kan Mbak Gita keliling gitu di GBK. Kemarin saya juga datang ke konser yang di GBK Oh, iya? itu. Dan akhirnya kenapa saya penasaran ini siapa sih Usher-Ushernya? Karena saya merasa diterima dengan sangat hangat gitu dengan mereka. Hai, ayo selamat datang. Ini tempat duduknya begitu. Nah, tapi untuk bicara soal kemarin di konsernya di GBK kan fenomenal banget ya Mbak, Blackpink gitu yang datang puluhan ribu. Iya. Kok bisa sih akhirnya dapet gitu jadi Usher yang megang konser besar seperti Blackpink kemarin di GBK? Sebenarnya gini, untuk saya bisa menjadi vendor Blackpink yang kemarin GBK itu bukan kali pertama saya Oh, oke. gitu. Sebelumnya saya sudah menghandle konser Blackpink 2 kali datang ke Indonesia, 2 kalinya GSA Pro yang megang. Pertama itu ada di Desember 2018 dan selanjutnya itu ada di Januari World Tour mereka konser di 2019 Oh, oke. gitu. Jadi ketika kita terpilih yang memang di GBK ini adalah memang hal yang biasa kita lakukan juga di pekerjaan big event lainnya. Bedanya ini viral sih. Dan venue-nya besar sekali sebenarnya ya. Yes. Itu wah, dan yang bikin saya salut lagi selain tadi ya kehangatan yang memang diciptakan ketika kita sampai ke venue itu, saya juga sempat melihat teman-teman disabilitas yang ada menjadi usher di sana, menjaga di beberapa pintu gitu. Saya lihat beberapa. Nah, itu apakah baru konser ini pertama kali dan sebenarnya bagaimana kok Mbak Gita terfikir gitu untuk mengajak serta dalam, karena ini kan bukan hal mudah ya untuk dikerjakan begitu. Iya. Bagaimana Untuk trainingnya juga beda mungkin ya. itu gimana Mbak Gita? Ini juga bukan kali pertama untuk tim saya ada yang difabel. Saya itu sudah bekerja dengan teman-teman difabel itu dari 2018 ketika saya menghandle opening dan closing Asian Para Games. Oke. Ya, itu saya juga. Jadi di situ saya berkenalan dengan salah satu difabel namanya Johanna. Saya komunikasinya lancar dengan dia, terus saya mikir kayak, oh ini venue-nya GBK juga kan waktu itu. Ramah disabilitas juga venue-nya gitu. Karena nggak semua venue konser itu ramah disabilitas untuk ada tangga-tangga dan lain-lainnya gitu. Kalau GBK masih aman lah. Terus udah ngobrol segala macam. Oh berarti bisa dong jadi kru. Oh bisa Kak untuk next-nya segala macam. 2019 saya megang Hari Disabilitas Internasional HDI itu. Tim saya juga banyaknya difabel. Jadi saya sudah terbiasa untuk training difabel atau bekerja dengan difabel untuk ranah pekerjaan saya di event. Gitu. Jadi menurut saya, oh selama komunikasinya baik dan trafficnya lancar, non difabel atau difabel menurut saya sama aja pekerjaan. Jadi saya tidak pernah menspesialkan, oh dia difabel nih, enggak. Sama semuanya. Kalaupun memang difabel melakukan kesalahan, saya akan juga mungkin saya tegur atau segala macam. Jadi itu bukan hal yang beda gitu. Mereka tetap sama bagi saya yang sudah terbiasa bekerja sama dengan difabel. Gitu. Ini berarti menarik kalau kita dengar juga dari krunya Mbak Gita, apa sih yang mereka rasakan ketika akhirnya bisa bergabung gitu di GSA Pro. Nanti usai jeda kita ngobrol berarti ya Mbak sama salah satu teman Mbak Gita juga. Nah saudara jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak. Usai jeda nanti akan ada satu tamu lagi yang akan menemani saya dan Mbak Gita di sini. Tetaplah di Kompas Bisnis.